Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Itu membawa gue harus ke dokter. Dan ternyata memang ada yang pecah di dalam, entah itu miomanya, tumornya atau apanya gitu, udah cukup gede. Setelah itu perut gue menjadi segede galon gitu loh, gimana sih? Menggalon, kayak sama kayak operasi-operasi sebelumnya yang tiba-tiba membesar. Akhirnya mau tidak mau gue ke dokter. Dari dokter itulah memang akhirnya dibilang bahwa udah puluhan jumlahnya segala benda yang tumbuh di dalam. Dari dulu itu kan gue mencoba menyelamatkan rahim lah, uterus lah, apalah segala macam, dengan harapan tuh kan nggak tumbuh-tumbuh lagi. Cuman ini udah operasi kesekian, gue nggak tahu lagi. Akhirnya dokter menyarankan udahlah angkat semua isi perutnya. Bener-bener angkat semua isi perutnya yang puluhan itulah, uterusnya lah, rahimnya lah, ovarinya semua diangkat. Itulah yang akhirnya dilakukan kemarin. Dengan harapan ini terakhir ya, mudah-mudahan ya. Kurang lebih sih itu yang dilakukan. Kemarin juga sempat posting isinya. Kadalan tuh buat dagang bakso di bawah. Oke, mungkin sebelumnya yang dirasakan tuh seperti apa sih, Kamel gitu? Sakit ya, sebenarnya sedikit yang tahu bahwa selama gue tuh sakit mulai dari pertama kali gue menstruasi ya, sebenarnya dari SMA. Operasi pertama aja tuh SMA atau masuk kuliah kok. Jadi memang udah selama 20 sekian tahun migrain menjadi teman harian gue. Pendarahan gue udah bukan bilang menstruasi lagi, pendarahan kadang berbulan-bulan, kadang 8 bulan bisa gue. Ya kalau gue lagi demo orasi atau lagi manggung lompat-lompat itu mostly gue dalam keadaan itu kok. Cuma memang gue gak pernah ngomong aja gitu sampai hari ini, sampai gue kemarin juga shock sih akhirnya sih gue jadi gini gitu. Sakit apalagi kan selama ini berkali-kali operasi itu kan membuka lagi jahitan yang sama. Kalau gitu kan gue selalu bilang sama dokter, kalau tahun ini bisa lebih dari 5 kali kan gue sleting kan enak ya, tinggal dibuka gitu. Jadi membuka lagi. Proses operasinya sendiri mirip sesar. Tapi kalau sesar itu kan biasanya nggak bisa terlalu dalam karena ada bayi ya. Ini tuh benar-benar sampai ke lapisan paling bawah. Sekarang tuh sekitar, ini sepanjang ini lah kurang lebih nih. Segini lah kurang lebih panjang jahitannya. Jadi ya sakit lah. Antara sakit tapi setengah perutnya memang selama bertahun-tahun ini udah mati rasa beberapa sarafnya. Karena ada momen-momen orang lihat gue agak buncit atau karena mana gue nggak bisa nahan, nggak apa sih otot fleksinya tuh emang udah nggak bisa gitu. Oke, mungkin kendala lain selain kayak rasa sakit yang berlebih tadi gitu, mungkin yang Kamel rasakan selama ini sejauh? Wah, sakitnya sih udah menutupi semuanya ya. Jadi kadang-kadang dan migrain pasti karena itu kan hormonal dan segala macamnya. Jadi saking itu menjadi kebiasaan, orang juga kalau nanya sama gue, lo migrain nggak atau sakit perut nggak, gue mesti ntar dulu ya gue rasain ya, karena emang itu udah jadi bagian dari gue bangun tidur setiap hari gitu. Jadi udah bagian harian sih jatuhnya udah. Sakit yang pasti sakit perut itu memang udah nggak ada bedanya lo lagi datang bulan atau enggak gitu. Tapi pasca operasi kemarin yang Kamel rasakan sekarang mungkin sudah seperti apa? Gue cukup nakal ya, nggak pengen tergantung sama painkiller atau hal-hal kayak gitu. Jadi kemarin itu pas dokter mau pulangin ditanya lo masih mau painkiller atau enggak, gue bilang enggak. Jadi biar gue tahu level sakitnya seperti apa. Dan kemarin itu akhirnya memang disudahi karena gue sudah tidak bisa infus. Satu lagi masalah yang gue punya itu adalah pembekuan darah gue tinggi banget. Jadi setiap kali dicolok infus kan ada darah tuh pasti dia langsung ngebeku, ngalangin selang, ngeblok selangnya jadi mampet. Itu 8 kali dipindahin kanan kiri. Satu-satunya momen gue nangis di rumah sakit itu adalah pada saat gue nangis begging untuk tolong jangan infus gue lagi. Bukan gue takut infus, tapi emang sakit masih banyak banget, sakit infusnya lebih dari sakit operasinya kayaknya sih. Karena untuk kondisi rahimnya sendiri nggak ada, gue cukup shock sih. Jadi selama bertahun-tahun ini dokter selalu bilang lu udah nggak bisa punya anak. Gue pernah operasi juga untuk cup blok, jadi kayak blok cupnya kita kan punya cup 2 untuk nyambungin antara sperma dan segala macam. Dokter udah bilang lo nggak akan bisa punya anak.
lo bahkan nggak boleh punya anak karena kalaupun tabung gue nggak bisa sama sekali, malah nggak boleh bayi tabung gitu karena tabungnya kasarnya kan nggak ada gitu. Cuman kemarin begitu benar-benar diambil, terus kemarin siang di USG ulang, walaupun gue udah sering dengar kemungkinan itu, gue cukup shock sih kemarin lihat isi perut kosong, nggak ada yang namanya rahim dalam situ, benar-benar nggak ada, udah nggak. Jadi ya kondisinya sekarang nggak ada. Apa yang menguatkan Kamel selama ini? Sampai saat ini apa yang menguatkan Kamel? Dok? Nggak tahu sih, karena buat gue kali ini jujur operasi ini beda sih. Dan gue baru kayak ketampar kemarin siang begitu ngeliat USG-nya benar-benar kosong. Jadi gue agak-agak untuk satu hal itu gue masih belum segitu terima dan belum segitu ready-nya juga sih. Gitu. Jadi gue nggak nangis karena operasi atau gue justru nangis kemarin siang gitu. Gue nggak kayak selama ini lo dikasih tahu, tapi sekarang confirm, nah lo udah bukan perempuan, lo nggak bisa punya anak, lo nggak bisa kayak kemarin siang tuh gue baru nerima itu, dan itu tuh belum benar-benar terproses di kepala gue kayaknya. Dukungan teman sendiri sahabat seperti apa Kamel? Tadi kan ada Kak Dewi itu. Bertrand sama Dewi mah gue udah 20 tahunan sih. I have the best support dari teman-teman, dari tim manajemen, dari keluarga sendiri. Tahun ini mungkin susah ya dibandingin operasi sebelumnya karena gue nggak boleh ditungguin kan karena kondisi COVID. Jadi adik gue di sana selama 11 hari gitu. Berat buat dia. Gue juga kangen keluarga, tapi gue juga nggak bisa pulang dari rumah sakit terus ke tempat bapak gue, kan kasihan ya, takutnya gue harus isoman, gue harus apa gitu. Mereka suportif sih, tapi banyak banget yang datang ke gue bilang it's okay, gue juga udah diangkat kok rahimnya, udah gini segala macam. Tapi gue pernah bilang, iya tapi lo sampai 10 kali nggak sih operasinya? Atau gue pengen bilang kayak kemarin ada satu teman juga gitu, gue juga udah kok, itu udah punya anak, gue udah sempat ngerasain yang namanya punya anak. Dan ternyata gue kepengen. Setelah itu nggak ada, baru gue shit man, iya beneran ya, ternyata gue nggak bisa kan. Paling gue akan butuh waktu untuk memproses itu di kepala gue sih, bahwa oke, that's it, nggak bisa. Kamel, kabarnya juga sebelum operasi yang ini Kamel juga sempat menolak untuk operasi dan pergi ke dokter beberapa kali. Iya, sebenarnya paling banyak di masa COVID sih, karena gue nggak bisa divaksin. Kemarin gue masuk jadi sakit justru karena gue comorbid vaksin. Kalau nggak perlu ke rumah sakit, emang gue nggak pengen ke rumah sakit. Dan gue sih capek mbak, gue tuh belajar jalan lagi, nyanyi ntar itu pelajaran lagi tuh, gue harus latihan apa lagi, belajar lagi. Itu kesel loh, senyengir-nyengirnya gue orangnya, tapi itu kesel loh, capek loh itu sebetulnya. Kamel, selama 2 minggu kondisi Rumah Harapan sendiri mungkin? Going very good. Puji Tuhan manajemen gue sih dari segi kerjaan, even single baru, Rumah Harapan jalan dengan baik banget. Mereka udah kayak sistem sih, dan gue prepare. Karena kali ini gue agak takut sih masuk operasi, jadi gue udah prepare seolah-olah gue nggak bangun lagi, aneh ya. Jadi gue sampai bikin surat wasiat buat anjing-anjing kucing-kucing gue. Kalau gue nggak bangun lagi gini ya, tanggal segini kirim ini ya, sembako kesini ya, kirim ini itu ya, gitu. Jadi kejutan sih jalan dan harus jalan. Rumah Harapan akan selalu jalan, nggak ada gue juga. Kamel kenapa sampai kepikiran akan? Nggak tahu. Karena gue capek kali operasi ya. Operasi ini capek loh. Dan gue kan selama ini tipe orang yang play tough ya, nggak pernah kelihatan untuk gitu segala macam. Capek kali ya. Justru tapi ya, karena kayak teman-teman tadi, yuk lo ngomong sama media, lo bikin tulisan, lo ini, kita jadikan ini awareness, sosialisasi untuk perempuan-perempuan luar sana supaya mereka cek. So ya mudah-mudahan bisa dijadiin